Eh, udah coba sampai modeling sampai sini belum di aplikasinya? Halo, tes. Suara saya kedengaran? Kedengeran Pak. Kedengaran. Udah ada yang sampai modeling sampai sini belum? Ada pakai SAP atau pakai aplikasi lain, Start Pro atau SAP atau Tekla? Belum, Belum Pak, belum. belum. Oke ya, saya kita lanjutin aja ya. Ini mudah-mudahan direkam nanti bisa Anda ikutin. Ya Pak. Eh Kemarin saya ada yang kelupaan ya di section properties. Ini kan kita udah modeling semuanya ya, ada beam, ada kolom dan lain sebagainya. Saya kemarin ada yang kelupaan nih, frame section. Misalkan contoh di sini ternyata di SNI dia ada yang namanya reduksi ya, reduksi. Saya berdasarkan SNI 2847 ya. Jadi inersianya direduksi. Oke, contoh di sini kita kolom, kita pilih kolomnya K1 600 kali 600 ya. Kita modifikasi. Modifikasi ada di ini, modify and select property. Oke, nah inersianya ternyata harus direduksi. Nah, maka kita modifikasi. Reduksinya hanya di dua aksis. Nah, ternyata mintanya di sorry, hanya di dua aksis, tapi ternyata mintanya semuanya. Berarti inersianya harus kita rubah. Direduksi inersianya. Oke, oke. Ya, sama ternyata si balok juga harus direduksi. Tapi kalau si balok, kalau kita ngikutin SNI, baloknya direduksi menjadi 0,35. Oke, maka di sini si balok kita reduksi, modify atau nah, direduksi menjadi 0,35 dan 0,35. Oke, oke, oke. Yang terakhir B2 belum direduksi. Kita reduksi lagi menjadi 0,35 dan 0,35. Oke, nah, udah ya. Kita sudah define property. Nah, untuk supaya kita kelihatan nih ini kolomnya, ini baloknya, kita bisa kalau di add tabs, kita bisa cek di sininya. Di ada tanda checklist, ini ada view option ya, view option. Misalkan kita mau menunjukkan si extrude frame, kita mau menunjukkan si frame-nya nih. Nah, kita klik extrude frame. Oke, maaf resolusinya apa ya? Otomatis. Nah, extrude frame, kita klik apply. Sorry, extrude frame. Frame apply. Nah, berarti sudah ada ekstrudannya nih si frame-nya. Tapi si platnya belum. Supaya ada bentukannya si plat, kita extrude cell. Nah, ini udah ada bentukannya. Tapi karena ini menjadikan komputer kita berat, nah saya lebih cenderung di off-kan aja extrude-nya. Ya, kita modelkan seperti ini. Oke, next. Ini sudah modelingnya, strukturnya sudah selesai. Nah, kita yang belum, karena kita lebih fokus di modeling strukturnya, eh, bebannya belum ada nih ya. Memang di minggu kemarin kita udah masukkan beberapa beban, cuman saya anggap belum aja ya. Oke, nih kita masukin beban gempa. Nah, beban gempa itu ada dua, ada beban statik, ada beban respon spektrum. Kita masukkan dulu yang namanya beban statik. Oke, kita pilih define, kita pilih eh,
load pattern. Ya, load pattern. Oke, nah di sini sudah ada, nah kita hapus aja ya, kita anggap aja belum. Oke, SIDL ada LL, anggap aja ini semuanya belum nih. L juga belum. Oke. Nah, si yang namanya gempa bumi ini bekerja secara horizontal nih si beban gempanya. Sebetulnya sudah saya share di ini ya, namanya apa namanya? Di Airlink, bisa Anda buka. My Drive, kuliah, teknik gempa. Teknik gempa 2024, materi, after test, define modeling earthquake. Nah, jadi kalau si gempa itu ini slide. Nah, contohnya di sini adalah sebuah bangunan ya. Bangunan. Nah, ini tampak atasnya kurang lebih seperti ini. Nah, contoh ini tampak atasnya. Oke. Lalu ini adalah ini adalah sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Oke. Oke. Nah, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu X. Sementara yang ini adalah sumbu Y. Nah, si gempa itu merupakan beban horizontal nih. Contoh ini adalah bangunannya. Ya, contoh ini adalah bangunannya. Bangunannya seperti ini. Nah, maka si gempa itu bukan bukan beban secara horizontal, bukan beban vertikal, tapi beban horizontal. Maka gaya yang bekerja dia akan arah X dan arah Y. Arah X dan arah Y. Ya, jadi sumbunya adalah arah X dan Y. Nah, ini selalu gempa juga ada dua buah beban. Pertama ada beban statik, ada beban dinamik. Ya, kita masukkan dulu beban statik, yaitu beban tetapnya. Kita masukin statik, eh, statik ekuivalen arah X. Nah, kita masukkan seismik. Nah, tapi si standarnya kita gunakan ASCE 716. Oke, add new load. Oke. Nah, si standar ini, si ASCE ini kita modifikasi ya, kita modifikasi. Oke. Karena si gempanya kita mendefinisikan beban arah X, maka arah Y-nya tidak kita contreng. Lalu ini isiannya apa aja nih? Isiannya apa aja di sini ya? Isiannya apa aja? Oke, sebenarnya saya udah buka slide-nya. Nah, ini kita ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi ya. Nah, ini kita isinya apa aja ya. Nah, kita tentukan dulu nilai di sini ya, nilai CT kali X. Di sini CT kali X. Nah, CT kali X ini bisa Anda lihat pada peraturan SNI yang 1726. CT dikalikan dengan X. Tabelnya tabel berapa di sini? Tabel 18. CT kali X. Tabel 18. Nah, ini
peraturan 1726 ini merupakan peraturan SNI ya untuk bangunan tahan gempa. Kita lihat tabel 18. Ini 11. Jadi setiap terjadi gempa si peraturannya selalu diperbaharui ya. Tabel 18. Tabel 18 kita cari ya, kalau ada waktu silahkan dibaca peraturan ini, lumayan ya, ada 200 lembar. Oke, sekitar sini CT kali X tabel 18. 19 terlalu jauh. Nah, ada di harusnya sekitar sini. Nah, ini ya. Nilai parameter CT dan X. Nah, kita pilih nih bangunan kita ada di mana ya. Kita mau pakai material apa nih? Baja apa beton kah gitu ya. Kalau memang kita menggunakan rangka baja pemikul momen, maka kita gunakan 0,0724 dikali 0,8. Tapi apabila kita menggunakan rangka beton pemikul momen, maka kita gunakan 0,0466 dikali 0,9. Lalu apabila kita menggunakan rangka baja dengan bracing, ya rangka baja tapi ada bracingnya, kita gunakan 0,0731. Dan rangka baja dengan bracing terkekang secara tekuk, kita gunakan 0,0731. Lalu ada struktur yang nggak diketahui nih, maka kita gunakan 0,0488. Oke, dapat kita simpulkan bahwa si bangunan kita ini semuanya pakai beton nih, beton bertulang ya, beton bertulang. Maka kalau kita terjemahkan ke sini, maka nilai CT-nya harusnya ada di sini, rangka rangka beton pemikul momen. Berarti harusnya kita si struktur kita adanya di sini ya. 0,04 dikalikan dengan 0,9. Cuman masalahnya di sini ada nggak pilihannya nih? Kita lihat 0,0466 ada nggak pilihannya? 0,466 nggak ada ya. Adanya 0,016 kali 0,9. Oke, lagi-lagi karena kita bukan negara besar, jadi nggak dilirik nih sama si aplikasi, sama developer aplikasi. Nah, kita pilih 0,016 dikali 0,9. Atau kita bisa pilih approximately juga. Sama sih. Kita pilih ini aja ya. 0,016 kali 0,9. Oke, next kita tentukan nih. Lantainya ada berapa? Oke, lantainya ada 6. Lalu lantai bawahnya dinamakan lantai apa? Kita namakan lantai base. Next. Kita dia minta dia minta ada indikator lain nih. Nilai SS-nya berapa, S1-nya berapa ya. Nah, ini kita dapat angka-angka ini dari namanya web RSA Cipta Karya. Kita lihat di sini contohnya nih ya. Contohnya kita gunakan area RSA Cipta Karya. Nah, kalau kita buka web, kita akan punya pilihan. Sebentar. RSA Cipta Karya. Nah, kita ada punya dua pilihan, yaitu yang ini, yang sebelah kiri adalah peraturan tahun 2010, sementara yang sebelah kanan adalah peraturan tahun 2021. Oke, kita klik di sini, kita gunakan peraturan tahun 2021. Kita klik. Oke, nah muncullah gambar seperti ini ya. Nah, kita tentukan nih areanya ada di mana nih yang mau kita rencanakan. Contohnya kita rencanakan daerah sini yang kemarin banyak gempa nih. Mana yang banyak gempa sekitar, bukan banyak gempa.
yang kemarin kelongsoran, misalkan daerah sini nih, mana Cipamingkis, Cibenter, Lingkung Sari, Warung Pete, Cireunghas, Cibogo, misalkan di Purabaya nih, Pondok Pesantren Al-Falah contohnya. Nah, udah langsung koordinatnya udah ada. Ini koordinat bisa kita input secara manual, bisa otomatis ya kita di Google Map-nya, lalu kita tampilkan. Oke, next, lalu kita tentukan nih kelas situs tanahnya kelas apa. Nah, ini kita harus melakukan sondir terlebih dahulu atau uji SPT. Ternyata hasilnya misal SD nih, tanah sedang. Oke, maka kita akan dapat angka-angka ini. Nilai PGA, peak ground accelerator, nilai ES, percepatan gempa, dan nilai S1. Kalau SS adalah 0,2 detik, kalau S1 percepatan untuk 1 detik kalau nggak salah. Oke, kita masukkan angka-angka ini 0,615 untuk nilai SS 1,5 kita masukkan ke aplikasi nilai SS 1,5. Oke, lalu nilai 1 detiknya berapa? Nilai 1 detiknya adalah 0,6. Kita masukkan ke aplikasi 0,6. Oke, lalu kelasnya seperti apa? Nah, kita lihat di sini. Kalau kelas situs tanahnya ada harusnya di PowerPoint saya yang dulu ya. PowerPoint saya yang dulu ada di misalkan sebentar, ada di teknik gempa perencanaan apa ya, materi kalau nggak salah ada di sini, terus sini kalau nggak salah. Nah, ini tergantung dengan kelas situs tanahnya. Kalau A dia yang paling bagus, kalau B yang tanah keras, nah kalau tanah sedang adanya di D. Kita lihat tanah sedang adanya di mana? Belum kebuka ya. Sebentar, masih lama. Oke. Kita lanjutkan dulu. D. Nah, ini lalu sama si aplikasi juga udah dihitungin nilai FA-nya berapa, FV-nya berapa, SDS-nya berapa, SD1-nya juga berapa. Kalau dulu kan kita ngitung secara manual ya. Ternyata di sama si aplikasi di sini udah dihitungin. Oke, lalu kita tentukan kelas situs tanahnya ada di mana kelas situs tanahnya? Sebentar. Nah, kelas situs tanahnya kita bisa lihat di nggak ada di sini ya. Kita lihat peraturan gempa aja. Kelas situs tanah. Nah, kelas situs tanahnya mana ya? Sebentar. Situs tanah. Nah, oke. Ini kita sebut D aja ya. Saat udah buka belum ya? Nah, kelamaan. Nah, mana? F, A, D. Pokoknya ada di ini ya, di peraturan dia ada tanah keras A, B, C, D, F. Yang paling tanah sedang ada D, lalu ada E untuk tanah yang lunak, lalu F yang tidak terdefinisi. Ya, kita pilih D karena udah diketahui. Oke, sekarang respon modifikasinya. Nah, respon modifikasinya nggak sembarangan juga ya, nggak sembarangan juga. Kita bisa
kita harus tentukan juga nih respon modifikasinya. Oke, kita lihat di sini nih. Pertama kita tentukan kategori resiko kita ada di nomor berapa ya. Ada nomor 1, 2, 3, dan 4. Kalau nomor 1 ini adalah untuk bangunan yang sementara, lalu yang efeknya tidak terlalu besar ketika terjadi gempa. Lalu ada 2 ini untuk perkantoran, apartemen, rumah, dan lain sebagainya. Lalu ada kategori 3, bioskop, gedung pertemuan. Lalu ada kategori 4. 4 ini adalah bangunan ibadah, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke, karena kita ada peruntukannya adalah perpustakaan, maka perpustakaan termasuk sarana pendidikan nih, ya. Berarti kelas situs 4 ada di sini, ya. Kelas situs 4. Maka di sini faktor keutamaan gempa yang akan kita pakai adalah 1,5. Oke, kita bisa dari bawah dulu. Faktor keutamaan gempanya ada di 1,5. Oke. Lalu nilai respon modifikasi, lalu ada nilai omega, ada nilai CD, itu dapat dari mana? Nah, ini ada ketentuannya juga. Nah, bisa kita lihat di sini. Oke. Nah, nilai SDS kita ada berapa? Nilai SDS kita ada berapa? Contoh di sini. Nah, nilai SDS kita ada berapa? Ada 4 kategori. Ada di bawah 0,16, ada antara 0,16 sampai 0,33, ada 0,33 sampai 0,5, ada di di atas 0,5. Kita lihat nilai SDS kita. Nilai SDS kita adanya di angka 1 nih. SDS berarti kita di atas 1,5. Maka kalau SDS-nya 1, kita termasuk kategori resiko D nih, ya, ada di sini. Oke, sama ya. SD1 juga, ini adalah SD1. SD1 kita ada di mana? Ya. Nah, di sini tercantum di angka 0,68. Oke, maka di sini kita bisa tentukan bahwa bangunan kita ada di kategori ini nih, D, ya, kategori risiko D. Oke, next. Berarti kalau D ada di mana? Nah, ini adalah nilai faktor R modifikasi, nilai C, lalu nilai omega, ya, nilai omega. Nah, karena kita ada di D dua-duanya, nah maka kita pilih yang D, ya. Nah, D. Lalu kita sistem strukturnya seperti apa? Nah, ini banyak pilihan nih, ada baja, ada batu bata, rangka baja ringan, dan lain sebagainya. Ternyata kita adanya di rangka beton pemikul momen khusus, ya. Atau yang ini juga bisa nih, ya, antara pemikul momen khusus dan pemikul momen menengah, ya. Nah, kalau pemikul momen menengah dia TI tidak dibatasi, tidak diizinkan, ya, tidak diizinkan. Maka kita gunakan ini, nilai TB-nya ada di sini nih. TB-nya berarti rangka pemikul momen khusus, ya. Maka nilai modifikasi responnya 8, lalu faktor kuat lebihnya 3, dan nilai faktor pembesaran defleksinya adalah 5,5. 8, 3, dan 5,5. Oke, kita masukkan di sini 8, 3, dan 5,5. Baru klik OK. Nah, berarti kita sudah masukkan nih beban statik gempa arah X. Nah, kita tambahkan lagi nih yang selanjutnya, statik ekivalen arah Y, ya. Tadi arah X, sekarang arah Y. Sama seismik, sama juga ESCE 716. Kita tambahkan. Lalu si load-nya kita modifikasi lagi. Modifikasi lateral load. Nah, ini semuanya sama ya, kecuali direksinya kita rubah menjadi Y, karena kita statik ekuivalen arah Y. Oke, lalu ini kita ganti menjadi 0,9 si CT kali X-nya.
nya sama, lalu spektralnya kita rubah menjadi sesuai kita dapat dari RSA 1,5 ada S1, S1-nya adalah 0,6, kita masukkan 0,6, long periodnya sama, lalu set class-nya kita pilih D, ininya ganti menjadi 1,5 nih, faktor important faktornya 1,5. Klik oke. Nah, udah ya, kita sudah punya 2 buah beban gempa nih, beban statik, tapi statik ekuivalen arah X dan statik ekuivalen arah Y. Kita okekan. Nah, sekarang karena tadi udah saya bilang bahwa gempa itu ada 2 buah beban, ada beban statik, ada beban dinamik. Nah, sekarang kita tambahkan beban dinamiknya. Untuk menambahkan beban dinamik, kita pilih define, kita tentukan respon spektrumnya. Function, baru respon spektrum. Ini kita tambahkan yang baru, add new function. Misalkan ini respon spektrum Purabaya RS Purabaya. Nah, oke, nilai SS-nya kita masukkan lagi 1,5. Nilai S1-nya tadi berapa? 0, berapa tadi ya? 0,6. Set class-nya kita tentukan nilai D. Nah, kita klik oke. Nah, ini kita udah punya respon spektrum daerah Purabaya. Kita okekan. Nah, selanjutnya kita tambahkan beban dinamiknya, berarti beban respon spektrum. Nah, beban respon spektrum kita masukkan di load case. Nah, kita tambahkan di sini add new case. Berarti di sini adalah dynamic EQ arah X ya, dynamic EQ arah X. Load case-nya kita rubah menjadi respon spektrum. Lalu kita tambahkan respon spektrumnya. Nah, ini acceleration default uniformnya kita rubah menjadi respon spektrum yang sudah kita tadi masukkan, respon spektrum Purabaya. Oke, load case-nya semuanya oke. Nah, ini dinamiknya sudah. Sekarang kita masukkan dinamik earthquake arah Y-nya. Load case dynamic EQ arah Y. Ya, kita masukkan sebagai respon spektrum lagi. Nah, ini kita tambahkan menjadi respon spektrum Purabaya. U3 harusnya. Load name U3. Oke. Nah, ini sebetulnya ada satu lagi ya, time history ya. Harusnya ada 2 lagi ya, time history, tapi kita abaikan dulu. Kita klik oke. Nah, ini si beban gempanya udah kita masukin nih semuanya. Sekarang selain beban gempa, beban apa lagi sih yang ada di gedung ini? Kita buka lagi standar yang SNI untuk beton bertulang. Oke, kita lihat ada beban gempa. Beban apa aja nih pada gedung ini? Halaman berapa ya? Masih 90-an kalau nggak salah. Nah, ada beban apa lagi di sini? Nah, ada beban 98, terus 95, belum. Sebentar saya cari kombinasi bebannya, beban apa aja di sini.
89, 88, masih di awal. Nah, ya. Jadi kalau menurutnya si SNI, ya, beban itu ada banyak nih, ada D, ada L, ada R, ada W, ada E, ya. Oke, kita masukkan nih beban-bebannya, beban apa aja nih yang ada di sini. Pertama kita masukkan D atau dead load, baru kita balik lagi ke load pattern. Load pattern kita masukkan DL udah, lalu kita masukkan tadi selain DL ada apa lagi di sini? DL ada LL, LL ada beban hidup, life. Oke, sorry. Sebentar, define load pattern, kita tambahkan LL, bebannya sebagai beban hidup. Oke, kita masukkan. Nah, LL udah. Lalu dia minta apa lagi? Dia minta ada LL udah, DL udah, minta R, beban hujan. Maka kita tambahkan beban R atau rain. Oke. Rain masukkan sebagai beban, nggak ada ya rain di sini. Kita masukkan sebagai beban mati. Oke, kita masukkan. Lalu kita ada minta apa lagi di sini? WR udah, ada W nih. W. Nah, W ini sama kayak beban gempa. Beban gempa bekerja secara horizontal. Berarti ada WX, ada WY. Berarti di sini kita masukkan WX, Win. Kita masukkan add new load. Oke, lalu ada WY, Win juga. Kita masukkan. Oke, DL udah, static udah. Klik, oke. Next, beban-bebannya udah masuk nih semuanya. Sekarang kita masukkan load combination. Define, baru load combination. Ini ada beberapa kombinasi yang udah kita buat, kita hapusin aja semuanya. Hapus. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Pada bingung? Halo? Iya Pak, masih bingung. Pada bingung? Ya udah nggak apa-apa. Bingung aja dulu deh daripada nggak sama sekali ya. Nah, di sini karena bebannya ada banyak ya. Jadi untuk perencanaan gedung, si bebannya harus dalam kondisi ultimate. Dalam artian si bebannya nggak mungkin kita kasih cuma D aja ya. Harus ada faktor beban. Ya, harus ada faktor beban. Nah, faktor bebannya ada 1,4, ada 1,2 dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masukkan nih faktor bebannya. Pertama, kombinasi 1 nih, 1,4 D. Ya, 1,4 D. Oke, kita masukkan di sini. Kombinasi 1. Kita masukkan kombinasi 1. Kombinasi 1 ya. Oke. Ada apa aja? Ada dead load nih, mintanya dia dead load 1,4 D. Kita masukkan sebagai DL. Lalu scale faktornya kita rubah menjadi 1,4. Nah, ini untuk kombinasi 1. Kita okekan. Nah, kombinasi 1 udah masuk. Oke, kita masukkan kombinasi 2. Nah, berarti kombinasi 2. Nah, kombinasi 2 ada apa aja? Kata SNI ada 1,2 D, 1,6 L, tambah 0,5 R. LR atau R. Ya. Oke, kita masukkan 1,2 D. Nah, scale faktornya adalah 1,2. Kita tambahkan. Dia minta selain DL ada lagi nih.
1,6 L ya. Berarti ada LL, ada LL. Nah, tapi si koefisiennya adalah 1,6. 1,6. Lalu ada lagi nih 1,6 ditambah 0,5 R, LR atau R. Oke. Berarti ada tambahan lagi R ya. Nah, 0,5. 0,5. Oke, kombinasi 2 udah. Ditambahkan kombinasi 3. Kombinasi 3. Kombinasi 3 ada 1,2D ditambah 1,6 R ditambah 0,5 1,0 L atau 0,5 W. Oke, kita tambahkan di sini 1,2D 1,2D. Lalu ditambahkan lagi, ada apa lagi di sini? 1,2D, 1,6 R. Kita pilih R. Faktor bebannya adalah 1,6. Ditambah ada lagi ternyata 1,6 ditambah 1,0 L atau 0,5 W. Kita pilih yang 0,5 W. Tambah W-nya ada 2 nih, ada WX 0,5 W. Nah, ini baru WX-nya aja. Oke, kita tambahkan lagi kombinasi 4. Sorry. Ini kita copy. Nah, kita ganti WX-nya menjadi WY. Kita jadikan kombinasi 4. Oke, baru 4. Sebentar. Tutup dulu ya pintunya ya. Tutup dulu ya pintunya ya. Udah dulu ya. Oke. Maaf ya. Nah, jadi dalam perencanaan struktur ini, kombinasi beban merupakan tahapan yang paling membosankan ya, karena kita akan melakukan kombinasi satu-satu ya. Nah, ini kita baru sampai kombinasi yang ini nih, 0,5 W ya. Nah, sekarang kita kombinasi yang 1, 2, 3, 4, 1,2D dan 1,0 W. Oke. Nah, kombinasi 5. Kita tambahkan kombinasi 5. Ini kita add copy. DL-nya 1,2 kita jadikan sebagai kombinasi 5. DL-nya 1,2. R-nya kita hapus. Dia WX-nya kita ganti menjadi WY-nya ganti menjadi WX. Lalu di sini mintanya 1,0 W. 1. Kita tambahkan lagi. Ada beban apa lagi? 1,0 L. Kita tambahkan lagi 1,0 L. LL. 1. Kita tambahkan lagi. Dia mintanya 0,5 R. 0,5 R. Kita tambahkan lagi R sebagai 0,5. Nah, kayak gitu ya. Ini kombinasi beban lumayan banyak ya tahapannya, jadi lumayan panjang juga. Ini merupakan tahapan yang sangat membosankan gitu ya. Oke, kita
Sampai di sini ada yang tanyakan? Izin Pak, Ya, silahkan. untuk kombinasi beban ini selain misalnya nih Hmm? selain 1,4 DL ini Hmm? faktor beban yang ini bisa misalnya 1,2 DL tambah 1,6 DL nih kayak Iya, yang tadi Bapak. iya. Kalau dengan faktor beban ini apakah mewakili beban yang berubah-ubah kan Pak? Misalnya kan tidak selalu bebannya pasti berubah-ubah ya Pak. Iya. Misalnya nanti dipakai gitu. Apa mewakili Pak kira-kira Pak? Jadi gini, si kombinasi beban ini mewakili berbagai kondisi ya. Pertama, ketika kondisi full life load, beban hidupnya lagi banyak. Nah, lalu mewakili kondisi kosong. Ya. Kondisi kosong berarti nggak ada orang nih, ya. Berarti ini 1,4 D nih contohnya. Lalu ada kondisi hujan. Kondisi hujan berarti yang dua nih, ada R-nya. Lalu ada kondisi lagi ada banyak angin. Banyak angin tapi banyak angin. Berarti ini kita pakai yang satu, yang 3 dan 4 nih. Lalu dalam kondisi banyak orang tapi ada gempa juga. Berarti dia ada di kombinasi beban nomor yang terakhir nih. Ada 1,0 E. Lalu ada ketika hujan terus gempa juga. Tapi hujan sekaligus gempa ya jarang ya. Biasanya kalau gempa ya nggak hujan biasanya. Nah, itu nanti sama halnya kayak kita perencanaan manual ya. Dari setiap beban-beban itu mana sih yang paling berat? Mana yang paling berat? Nah, itu kan belum berarti 1,2 D sama 1,6 L ini biasanya kelihatannya kan nilainya paling besar nih yang kedua ini. Tapi ketika dimasukin beban, oh ternyata gedungnya tinggi nih. Gedungnya tinggi nih, ada 20 lantai. Ya, bisa jadi yang paling besar bebannya adalah kombinasi yang 1, 2, 3, 4. Karena gedungnya tinggi, maka beban anginnya juga tinggi. Gitu ya. Bisa aja, oh bangunannya biasa aja. Tapi dia di area yang tanahnya jelek, lalu intensitas gempanya tinggi. Ya berarti yang akan dipilih oleh kita berarti si beban untuk ultimate nomor kombinasi nomor sekian yang ada beban gempanya. Kayak gitu ya. Jadi setiap kombinasi beban itu mewakili suatu kondisi yang mungkin terjadi pada sebuah gedung. Nanti dipilih nih mana yang paling mewakili. Oh berarti itu yang paling besar, lalu itu yang jadi modelnya. Kayak gitu. Oke, ada lagi? Makasih Pak. Ya. Bentar ya. Aduh. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Oke, ini kombinasi beban ini panjang ya. Jadi kombinasi yang akan saya input ini sekitar 15. Jadi memakan waktunya sangat panjang. Nah, ini kombinasi beban juga kita kan belum baru kombinasi bebannya ya. Nah, sementara si bebannya berapa kilonewton sih, berapa berapa ton belum kita input ya. Nah, ini mungkin saya butuh sekitar 2 pertemuan lagi nih untuk menyelesaikan sebuah struktur ini. Nah, ini lalu ada yang terakhir ya, ternyata si beban gempa tuh nggak tiga, bukan dua nih. Ada lagi ternyata yang namanya function. Tadinya ada respon spektrum, ada juga yang namanya time history. Ya, ternyata banyak ya, jadi ada 3. Nanti ya, kalau si time history kita jelaskan di pertemuan selanjutnya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi?
Oke, kalau nggak ada, mungkin saya cukupkan dulu ya. Ini si kombinasi bebannya saya lengkapi dulu, soalnya ini kita baru copy mentah-mentah dari SNI ya. Supaya lebih mudah, ini harus kita terjemahkan dulu nih ya. Kalau di SNI kan dia hanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya sementara kita ada EX, ada EY, ada WX, ada WY, ada eh pokoknya nanti ini jadinya bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan 7 kombinasi beban, tapi bisa menjadi 11 atau 15 kombinasi beban. Nanti saya minta waktu, saya ingin menerjemahkan dulu ini si kombinasi beban. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Ada hal yang membingungkan kah atau gimana? Gak ada ya? Pusing semuanya ya? Nah, kita cuma aplikasi doang, apalagi kalau ngitung manual Ya. gitu. Ya, kalau hitung manual kita harus kombinasi bebannya kita harus lakukan secara manual nih. Kita harus pakai kalkulator segala macam. Lalu ketahuan nih momen ultimate ya berapa. Baru kita bisa tentukan momen yang terjadi pada setiap join menggunakan distribusi momen cross nih. Ada distribusi momen, ada free body diagram. Ya, bisa bisa masuk angin hitung begituan. Nah, kita kemarin hitung struktur baja kayak gitu aja. Lumayan repot. Kayak gitu ya. Oke, mungkin gitu aja dari yang dapat saya sampaikan. Kita lanjutkan kombinasi beban pada pertemuan selanjutnya. Yang jelas pada pertemuan ini beban statik untuk gempa dan beban dinamis untuk gempa sudah saya jelaskan sesuai dengan peraturan SNI tahun 1 nomor 1726 tahun 2019. Oke, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.